Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aminuddin Nur Arif, masih dari channel TV Sapi. Hari ini acaranya santai-santai masih. Santai-santai di samping kandang Podo Rukun 2. Ini acaranya mau jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya siapa teman-teman? Nah, pertanyaan dari beberapa subscriber TV Sapi. Nah, ini ternyata saya cek di YouTube Studio, banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini kalau saya ngetik satu-satu, wah lumayan masnya. Oke, ini tak coba ya pertanyaannya satu-satu ya. Barakallah, sukses selalu masih. Wah, ini bukan pertanyaan ini. Ini dari teman nih, dari teman peternak ini. Itu bukan pertanyaan. Amin, amin. Mudah-mudahan sesama peternak sama-sama diberikan kesehatan dan kesuksesan masih. Oke, yang kedua ini ada pertanyaan review pola pakan di kandang Podo Rukun masih. Ini kalau masalah pola pakan ya sama lah dengan kandang-kandang yang lainnya. Tentunya ada sedikit perbedaan antara kandang Podo Rukun 1 dengan kandang Podo Rukun 2. Kenapa ada perbedaan? Kalau di kandang Podo Rukun 1, rata-rata sapi di kandang Podo Rukun 1 itu adalah sapi-sapi yang untuk pengemukan, teman-teman. Nah, kalau sapi-sapi untuk pengemukan, maka pola pakannya tentunya berbeda. Apalagi di sana ada sapi-sapi jenis limosin, simetal, sapi-sapi jenis PO atau sapi-sapi jenis besar yang harus ditambah pola pakannya. Ditambah dengan konsentrat, ditambah dengan ampas, ditambah dengan mungkin kalau di sini ada bungkil sawit dan lain-lain. Nah, jadi kalau pola pakan di kandang 1, pola pakan yang diterapkan adalah pola pakan pengemukan. Nah, pola pakan pengemukan biasanya ya masing-masing peternak berbeda. Kalau di kandang 1, itu pola pakannya biasanya ya pagi dikasih rumput, terus siang sekaligus ngasih minum, sekaligus dicombor teman-teman. Nah, karena pada waktu itu haus-hausnya sapi, ya supaya minumnya dan comborannya maksimal. Dan nanti sampai sore biasanya comborannya habis, sore menjelang malam dikasih makan rumput lagi. Sehingga apa? Di saat malam hari sapi-sapi bisa istilahnya apa ya? Ngemil, ya, makan rumput lagi supaya sapi-sapinya di malam hari tenang. Karena kalau di malam hari ini rata-rata kan anak kandang ini kan tidur, teman-teman. Nah, kalau anak kandang tidur itu di atas palung atau di dalam palung sapi itu harus ada rumput supaya sapi-sapinya tenang. Kalau nggak ada rumput, kalau nggak ada pakan di atas palung, sapi-sapinya bisa gelisah, bisa apa namanya, baku tanduk ya, berkelahi satu dengan yang lain, bisa-bisa tali putus, sapi terjerat dan lain-lain, wah bahaya. Maka malam hari seyogyanya sebaiknya kalau menurut saya sapi di palung sapi itu masih harus dikasih pakan rumput yang secukupnya sampai dia menjelang pagi sehingga sapi di malam hari bisa tenang. Nah, itu kalau di kandang 1. Nah, kalau di kandang 2 ini kita lihat ini nih, saya sekarang berada di kandang 2. Pola pakannya berbeda. Karena apa? Karena sapi-sapi di sini adalah sapi-sapi transit, teman-teman. Nah, sapi-sapi transit itu sapi-sapi yang turun dari kapal, didiamkan di sini, dikasih makan di sini. Biasanya sapi-sapi yang di sini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mereka pergi lagi. Maksudnya di sini adalah pusat jual beli sapi Podo Rukun yang di kandang 2 ini. Biasanya sih antara 3 sampai 1 minggu, maksimal 2 minggu sapi-sapi yang di sini nanti pasti sudah keluar. Selama ini seperti itu. Ya kadang masuk 100 ekor, 150, 200, ini bisa sampai 300 ekor. Itu biasanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu lah untuk mengeluarkan sapi-sapi datang sampai dia terjual dan kandang-kandang ini disterilkan lagi, dibersihkan lagi untuk persiapan sapi yang datang lagi. Lah pola pakannya seadanya, maksudnya seadanya itu secukupnya. Karena apa? Di sini yang penting sapi-sapinya tidak kelaparan saja. Kita lihat di sini kalau pola makan 3 kali sehari ini anak-anak tak suruh 3 kali sehari ini maksudnya apa? Pagi rumput, terus nanti pukul 10 siang dipastikan minum, karena minumnya sudah pakai talang itu teman-teman. Itu jam 10 siang dibersihkan tempat minumnya sekaligus dikasih minum full.
Nah, saat sapi sudah minum full, nanti jam sekitar habis istirahat siang, anak-anak kasih makan lagi, makan siang, dan nanti sore menjelang maghrib dikasih makan lagi. Berarti 3 kali makan di sini. Nah, sama-sama kita teman-teman, 3 kali sehari. Kalau untuk yang di kandang 2. Tapi kalau di kandang 2 ini, pola pakannya tidak ada comboran. Karena sapi-sapi memang rata-rata sapi-sapi dari NTT tidak pakai comboran, cukup rumput-rumput hijauan yang bagus, itu sudah cukup teman-teman. Nah, itu masalah pola pakan di kandang Podo Rukun. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini pertanyaan dari Mas Erik. Nah, Mas Erik 809. Nah, ini pertanyaan tadi mengenai pola pakan seperti itu Mas Erik di kandang Podo Rukun. Terima kasih. Salam ngarit Mas Erik sudah ikut menyaksikan channel TV Sapi. Untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaannya Pak, terima sapi per kilo berapa harganya? Oh, tergantung. Kalau di sini kan usaha jual beli ya, jual beli itu sebenarnya di kandang Podo Rukun itu simpel, tergantung harga pasaran yang ada sekarang berapa. Kalau sekarang di edisi bulan Februari 2024, harga pasaran sapi itu adalah 58 per kilo. Maaf teman-teman, agak batuk ini. Ini kena anu rumput ya. Sekarang di edisi bulan Februari itu 58 per kilo. Berarti kalau kita jualnya adalah 58 per kilo berat badan timbang hidup teman-teman. Nah, tapi kalau harga belinya tentunya di bawahnya itu. Biasanya selisih antara 2.000, 3.000 ya. Biasanya kalau harga jualnya 58, ya harga belinya sekitar 55 ya. Seperti itu kalau mau ada yang jual di sini. Tapi kita juga harus lihat sapinya kondisinya seperti apa, sehat atau tidak ya. Kita tidak sembarangan membeli sapi. Nah, itu ada mengenai jual beli ya. Oke, terus ada lagi yang tanya. Ini pertanyaan dari user. Oh, nggak tahu nih user namanya siapa ini. Nah, terus ada lagi pertanyaan ini. Pak, itu sapi-sapinya bisa dikirim ke Jawa atau tidak? Waduh nih. Mohon maaf teman-teman, ini kandang Podo Rukun kita lokasinya ada di area Kota Samarinda. Ini tepatnya di daerah Kalimantan Timur. Saya melayani sapi, menjual sapi melayani di area Kalimantan. Baik itu di Kalimantan Timur sendiri maupun di wilayah sekitar. Bisa Kalsel, Kalimantan Selatan, bisa ke Kaltara, Kalimantan Utara, dan juga bisa sampai ke Kalimantan Tengah, bahkan ke Kalimantan Barat. Tapi kalau ke Jawa selama ini terus terang saja belum pernah. Karena apa ya, memang masih fokus melayani di area Kalimantan. Ini juga ada yang pertanyaan yang bisa nggak kirim ke Aceh? Waduh, jauh sekali Pak. Ini Kalimantan sampai Aceh. Ini nanti bisa aja, tapi nanti kosnya terlalu berat, perizinan, transportasi, dan resikonya terlalu berat untuk ditanggung apabila pengirimannya terlalu jauh. Jadi pertanyaan masalah pengirimannya bisa kemana aja, untuk saat ini kandang Podo Rukun masih di area Pulau Kalimantan. Nah, bisa ke Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara. Nah, itu bisa. Jadi aman untuk teman-teman yang di Kalimantan. Mau pesan sapi di kandang Podo Rukun, insya Allah siap antar. Asalkan harga cocok, harga masuk, siap kirim. Nah, gitu ya. Oke. Dan sekarang ini lagi banyak job teman-teman. Nah, yaitu job-job di area ibu kota negara. Ibu kota negara, IKN ini banyak membutuhkan sapi. Jadi beberapa hari ini memang area IKN, teman-teman peternak area IKN lebih pada semangat untuk merawat sapi. Mungkin untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat nanti yang akan tinggal di IKN. Mantap, IKN juga sangat mensupport untuk peternakan di Kalimantan Timur. Oke itu ya. Jadi intinya kandang Podo Rukun bisa ngirim untuk saat ini khusus wilayah di Pulau Kalimantan. Nah, oke ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Sukses selalu Pak E. Oh doa. Ini bukan pertanyaan. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Stefanus ya.
Terima kasih Mas Stefanus atas doanya. Mudah-mudahan Mas Stefanus juga selalu diberikan kesuksesan. Oke, ada pertanyaan lagi. Kok gambarnya ngeblur? Lah ini 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 kameramen ya. Kameramen nah ini dari Roni Tung. Nah, Roni Chung ya. Kok gambarnya ngeblur? Ini waktu di ini yang konten New Zealand. Nah, ini kameramen saya punya kamera baru ya. Nah, jadi aman. Nah, nanti tak namanya Mas Ali nih. Nanti tak Mas Ali tak kasih tahu ya, jangan di blur-blur itu. Nggak tahu itu kenapa itu kok bisa ngeblur. Tapi alhamdulillah ini kayaknya kita sediakan kamera baru, mudah-mudahan kualitas gambarnya bisa lebih baik. Oke. Ada pertanyaan. Oh. Oh, ini yang konten kemarin nih kayaknya teman-teman. Ada yang bilang ini. Jangan lupa pilih 02 katanya. Saya pokoknya saya milih yang terbaik ya, pilih yang terbaik. Yang mudah-mudahan presiden terpilih ini bisa menjadikan Indonesia maju, terutama peternakannya lebih maju lagi. Nah, ini ada yang ada yang ngomong gitu. Nah, ini konten yang kemarin kayaknya masalah pilpres ya, karena saya ingin tahu peternak ini lebih antusias untuk pemilihan presiden ini seperti apa, gitu saja. Tapi mudah-mudahan saya anggap sama saja, semua yang jadi sama saja, semuanya adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman. Nah, Pak, ini bagaimana cara ngatasi sapi yang sering nyeruduk? ini saya pun sebenarnya masih takut kalau sapi yang nyerudukan. Kalau sapi-sapi yang sering nyeruduk, biasanya anak-anak kandang yang pandai, yang lebih lihai untuk mengatasi sapi-sapi ya. Karena sapi-sapi tipe Dorukun ini memang sapi-sapi yang datang adalah banyak sapi-sapi yang liar, teman-teman. Karena sapi-sapi yang dari Podorukun ini banyak sapi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, di mana di sana sapi-sapinya diliarkan dan dikasih tali pada waktu mau diantar ke sini. Nah, ada sapi-sapi yang seperti itu yang biasanya sapinya galak. Nah, maka kalau mengatasi sapi yang sering duduk seperti itu, ya harus hati-hati, pokoknya harus waspada. Biasanya kalau anak-anak di sini dikasih teknik atau dikasih tali tambahan. Tali tambahan itu maksudnya tidak tali leher saja, bisa dia ditambahkan tali di tanduk atau kalau anak-anak timur bilang kapleso atau dibrengus ya, supaya sapinya itu mudah untuk dijinakkan seperti itu. Nah, sapi apa saja yang sering menyeruduk? Kalau sapi yang sering menyeruduk itu biasanya sapi-sapi ini, teman-teman. Kalau dari NTT biasanya ada sapi-sapi sapi-sapi ras Ongol. Itu biasanya galak-galak. Sapi-sapi putih ya, sapi-sapi putih PO yang berasal dari NTT itu biasanya lebih cenderung liar ya, lebih cenderung untuk menyerang orang dibandingkan sapi-sapi ras Bali seperti ini. Nah, makanya kalau ketemu sapi-sapi ras PO atau yang kulit putih atau Ongol yang berasal dari NTT, apalagi daerah asalnya adalah Rote atau daerah NTT yang dekat-dekat dengan Timur Leste, itu biasanya galak-galak, teman-teman. Nah, tapi nggak masalah. Anak-anak Podorukun memang makanan sehari-hari seperti itu. Aman aja. Biasanya kalau sudah diikat di kandang sini, misalnya 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, itu biasanya lama-lama menjadi jinak apabila di kandang sering dikasih makan, sering dibersihkan, apalagi sering dimandikan, nanti jinak sendiri. Ya, oke. Banyak sekali pertanyaan, ini nggak tahu durasinya sudah berapa menit. Ini lokasinya di mana kandang Podorukun ini? Nah, lokasinya kandang Podorukun ini yang saya duduk sekarang ini adalah lokasinya di Komplek Pasar Hewan
di Kelurahan Tanah Merah, Samarinda, Kota Samarinda. Ini kandang kedua, ini lokasinya adalah di lokasi Komplek Pasar Hewan. Ini adalah area milik Dinas Peternakan Kota Samarinda. Ini ada beberapa kandang termasuk kandang Podorukun yang ada di belakang saya ini adalah salah satu komplek pasar hewan yang melayani jual beli sapi di wilayah Samarinda dan di seluruh Kalimantan. Oke. Ini tanya lokasi. Sherlock. Ini gimana caranya Sherlock ini ya? Nanti tak Sherlock. Yang penting dikasih WA-nya dulu, nanti saya share lokasi. Salam ngarit dari Bali. Halo, teman-teman dari Bali ya. Ini teman-teman dari Bali ini sapi-sapinya sapi Bali tapi di Kalimantan. Tapi kalau sapi-sapi Bali yang dari Bali memang mantap-mantap teman-teman. Mantap-mantap, bagus-bagus. Sapi-sapi ras Bali yang berasal dari Bali. Biasanya dia posturnya lebih besar-besar ya. Nah, kalau sapi-sapi ini ya adalah sapi-sapi dari NTT. Dia tidak semurni ras yang dari Bali, tapi rasnya ras sapi Bali. Tapi kalau sapi-sapi dari NTT ini kuat-kuat teman-teman. Kirim antar pulau nggak masalah, kirim antar provinsi nggak masalah ya. Nah, oke. Ini salam dari Bali. Terus limbah sapi itu bisa bermanfaat sekali ya. Bisa, ini banyak ini saya buat konten kemarin itu kan. Limbah itu kohe ya, kotoran sapi ya. Itu bisa menghasilkan uang yang lumayan bagus untuk peternak yang mengelola kandang. Bahkan ada beberapa petani itu prinsipnya gini, saya jual kotoran itu bisa setiap hari, tapi kalau jual sapi belum tentu saya bisa setiap hari katanya. Mantap juga saya bilang. Dia bisa setiap hari bisa sampai dapat 100.000, 200.000, tapi kalau sapi belum tentu saya bisa menghasilkan 100.000 setiap hari. Ya, karena sapi ini selain diambil kenaikan berat badannya, dagingnya, sapi juga bisa dimanfaatkan kotoran hewannya atau kohenya untuk dijadikan pupuk. Yang nilai ekonominya juga kalau di total selama perawatan sapi bisa-bisa lebih mahal kohenya daripada sapinya. Nah, seperti itu. Oke. Mantap ini. Bisa untuk kohe dimanfaatkan bisa. Oke. Oke, itu beberapa pertanyaan, ini masih banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin di edisi-edisi berikutnya akan saya jawab. Ini rata-rata adalah salam ngarit, salam doa. Saya terima kasih, salam ngarit. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan para peternak dan petani selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ya, salam ngarit, Mas Amin katanya. Salam ngarit, Pak Tito. Oke. Bagus sapinya, alhamdulillah. Murah-murah sapi di Podorukun. Nah, memang sapi murah di Podorukun ini memang visinya Podorukun bisa menjual sapi dengan harga murah supaya para peternak, para petani bisa mendapatkan sapi-sapi yang murah dan terjangkau itu teman-teman. Baik, nanti akan saya jawab lagi, ini masih ratusan mungkin ya pertanyaan-pertanyaan dan salam-salam. Yang penting pertanyaan nanti akan saya jawab lagi kalau saya punya waktu luang sore-sore seperti ini, enak sekali sambil melihat sapi makan ya teman-teman ya. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi, saya jawab satu-satu pertanyaannya di sesi berikutnya. Baik, cukup sekian dari kandang Podorukun, masih tetap di TV Sapi. Mudah-mudahan teman-teman peternak semakin sukses dan semakin sejahtera. Jangan lupa subscribe, nanti jangan lupa tanya tak jawab juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.